Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi idza syaa'a yakdifu fi qulubil muridin law'atal iradah ويمحو إلى كل رسم وعادة وهي الإيمان والعبادة والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام العلماء العاملين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال أيضا من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال. حضرة القرماء والفضلاء, segenap para kiai, para alim, para ulama, wa akhussu bidzikri, yang sangat kami ta'zimi, yang sangat kami muliakan, Ki Haji Muhammad Abdul Rahim sebagai pengasuh pondok pesantren Sirajut Talibin. Yang kami hormati segenap para kiai, para alim, para ulama yang hadir pada kesempatan kali ini, yang semuanya kami ta'zimi dan kami hormati. Juga yang kami hormati segenap para asatid wal asatidah, segenap para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Kepala Desa Sumber Agung, yaitu Saudari Lili Srianggo beserta jajarannya, dan juga segenap para tamu undangan, segenap para hadirin, para hadirat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat ma'unah, berkat hidayah, berkat taufik, berkat riayahnya, pada siang hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka, bisa berkumpul dalam rangka acara walimatul arusi antara Ananda Rizal Imam Muttaqin dengan istri tercintanya Ardelia Erika, yang semoga kedua mempelai dijadikan pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin Allahumma, menjadi pasangan yang langgeng ila yaumil qiyamah, menjadi pasangan yang diberikan keberkahan dalam ilmunya, keberkahan dalam rumah tangganya, keberkahan dalam anak turunnya, keberkahan dalam rezekinya, keberkahan dalam dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para hadirat yang sangat kami muliakan, kedua kalinya mari kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita, kekasih kita, panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebuah akdun nikah atau sebuah acara walimatul arusi merupakan
bagian dari sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata beliau, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka orang tersebut sungguh-sungguh telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang telah mencintaiku, maka orang tersebut akan bersamaku kelak di surganya Allah. Semoga dengan kegiatan pada siang hari ini, yang mana kita telah menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita termasuk golongan yang benar-benar mencintai Rasulullah sehingga kelak bisa bersama beliau di dalam surganya Allah. Amin Allahumma. Para hadirin, para hadirat rahimakumullah, ada 4 perkara yang termasuk da'bul anbiya, kebiasaan para nabi. 4 perkara ini pasti dilakukan oleh para nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun da'bul anbiya, ada 4 perkara yang biasa dilakukan oleh para anbiya. Apa itu? Yang pertama itu adalah as-siwak, gemar suka memakai siwak. Yang kedua ini adalah al-utur, suka pakai wangi-wangian. Ini sunnah para hadirin. Ketika kita hendak menuju ke masjid, disunnahkan untuk memakai wangi-wangian. Bahkan bukan hanya ketika kita hendak ke masjid, di setiap aktivitas pun kita disunnahkan untuk memakai wangi-wangian. Karena ini merupakan sunnah-sunnah para anbiya, merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika kita para ibu-ibu umpamanya hendak ingin berkumpul dengan suaminya, disunnatkan untuk pakai wangi-wangian. Ini pahalanya besar. Jangan hanya ketika ke pasar saja pakai minyak wangi, jangan hanya ketika ke undangan-undangan saja pakai minyak wangi, tapi yang paling penting dari semuanya ini adalah ketika kita hendak untuk datang kepada suami kita, ketika kita hendak berkumpul dengan suami kita. Ini dianjurkan untuk memakai wangi-wangian agar supaya suami para jenengan semuanya ini bahagia dan senang melihat istrinya wangi, istrinya cantik, istrinya ini indah, yang mana semuanya dihitung pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin, para hadirat, inilah indahnya Islam. Dalam agama Islam kita tidak hanya diatur untuk memperbaiki akhlakul karimah saja, tidak hanya diatur untuk menjadi orang yang baik akhlak dan tingkah lakunya, tapi Islam juga mengajarkan kita, Islam juga mengatur diri kita untuk menjadi orang yang bersih zahiran wa batinan. Bukan hanya hatinya yang bersih, tapi pakaiannya bersih, orangnya bersih. Makanya dalam Islam itu para hadirin, ketika ada anak kecil itu baru lahir, mungkin umur berapa, setahun 2 tahun, disunatkan untuk khitan agar bersih. Bayangkan kalau tidak dikhitan, punya bapak-bapak ini kemudian masih pakai helm sampai sepuh, sampai usianya tua. Biasanya kan orang-orang Cina kayak gitu para bapak, para hadirin. Tidak ada sunat, tidak dipotong dagingnya itu. Sehingga ketika tua, ketika sepuh terus kayak gitu. Akhirnya apa? Ketika dia itu buang air kecil, apalagi tidak pakai air, cuma pakai tisu, masih kotor, sudah terbungkus dengan dagingnya. Bayangkan berapa kuman yang ada di dalam kemaluan daripada orang-orang tersebut. Tapi Islam mengajarkan kebersihan dari kita sejak dini. Makanya kenapa ketika kita itu menyentuh anjing atau menyentuh babi, itu dianjurkan dalam Islam membasuh tangan yang menyentuh babi tersebut sebanyak 7 kali basuhan dengan pakai debu. Hikmahnya apa? Ternyata menurut ilmu kedokteran para hadirin,
tangan kita itu kalau menyentuh dua hewan ini kok cuma dibasuh pakai sabun, itu kurang bersih. Kuman-kumannya masih menempel. Tapi kalau pakai debu, 7 kali basuhan dicampur debu, itu kadangnya hilang semua kumannya itu. Makanya kenapa dalam Islam itu dianjurkan sebelum makan disunahkan cuci tangan. Ini sudah perintah berabad-abad yang lalu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok kita baru sadar setelah ada corona? Corona datang baru dianjurkan cuci tangan, diwajibkan cuci tangan. Padahal agama Islam menyuruh kita dari berabad-abad yang lalu untuk menjaga kebersihan. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah indahnya Islam. Contohnya pakai siwak. Apa tidak cukup pakai sikat gigi? Ternyata para hadirin menurut ilmu kedokteran, ketika pakai sikat gigi itu, ini bisa menghilangkan kuman. Tapi dengan pakai siwak itu bisa menghilangkan kuman-kuman yang tidak bisa hilang dengan pakai sikat gigi. Juga kenapa minuman yang paling dianjurkan Rasulullah itu apa saja? Selain susu kesukaan beliau, yang kedua ini adalah madu. Ini hal yang paling disukai Rasulullah. Dan sampai sekarang pun madu ini menjadi minuman yang sangat berkhasiat bagi kita. Orang itu kalau minum jamu pasti campur madu. Iya apa tidak? Pasti campur madu. Kayak STMJ, susu, telur, madu, jahe, ada madunya. Loh, kenapa kok madu itu menjadi makanan atau minuman yang berkhasiat untuk kesehatan, bahkan menjadi sebuah minuman yang paling disukai Rasulullah? Bahkan di Yaman itu para bapak, para ibu, yang paling maju itu toko orang jual madu. Kalah dengan toko-tokonya orang jual madu. Orang jual HP itu konternya nggak bagus. Orang jual baju itu tokonya nggak bagus. Tapi di Yaman itu orang yang jual madu bagus-bagus tokonya. Paling laris itu orang jual madu. Kenapa? Karena madu terbaik sedunia itu ada di Dauan, di Yaman. Dan ternyata ketika saya tanya, saya cari informasi, ini kenapa kok yang paling laris di Yaman ini madu katanya. Ternyata orang Yaman itu kumpul sama istrinya sehari bisa 6 kali. Makanya kalau orang Kalimantan ini jangan macam-macam nikah sama orang Arab. Saya punya teman itu, ada orang Indonesia belajar di Yaman, dia menikah dengan orang Arab. Tapi tidak bertahan lama para hadirin. Nikahnya cuma 3 sampai 4 bulan. Ketika ditanya, loh kenapa kamu kok nggak sampai bertahan lama menikah dengan orang Arab, dengan orang Yaman? Kata teman saya itu, aduh ampun saya angkat tangan, tidak mampu saya. Kenapa? Istri saya sehari minta 6 kali. Jadi kalau kayak kita ini orang Indonesia ini yang nggak akan mampu. Paling sebulan 2 bulan tinggal tulangnya saja. Kurus. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi para hadirin, para hadirat rahimakumullah. Yang kedua yang termasuk daripada sunnah-sunnah Rasulullah para anbiya adalah al-utur, kita senang memakai wangi-wangian. Ini sunnah. Makanya Rasulullah itu para hadirin kemana-mana yang beliau bawa itu apa? Sisir. Yang beliau bawa itu apa? Kaca. Yang beliau bawa itu apa? Minyak. Karena memang dianjurkan Rasulullah itu ketika ingin bertemu dengan pembesar-pembesar kerajaan Persia dan Romawi, itu cari kaca dulu. Diperbaiki, diperbagus, dirapikan bajunya, dirapikan sisirnya, rambutnya, dirapikan penampilannya. Ini sunnah. Sunnah. Kita merapikan diri, membersihkan diri, menyucikan diri, mengharumkan diri. Ini sunnah-sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yang termasuk sunnah-sunnah para anbiya itu apa? Kata Rasulullah, az-zawaj, melakukan ikatan pernikahan. Makanya para bapak, para ibu,
hikmah dari sebuah pernikahan ini yang pertama adalah dalam rangka untuk ittiba, mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita itu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, kata Habib Muhdar Al-Aidrus dari Yaman, ketika kita menghidupkan satu sunnah saja, maka Allah akan mengirimkan cahaya dalam hati kita, sehingga keimanan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai iman ini akan kelak dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Dalam sebuah pernikahan para hadirin, para hadirat, ini ibaratnya kita itu menaiki sebuah perahu atau kendaraan mobil. Kita naik perahu itu para hadirin, pasti ada ombak yang menerjangnya dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, sehingga yang namanya perahu itu terombang-ambing. Dalam sebuah rumah tangga tidak akan murni berjalan dengan lurus. Pasti ada ombak yang menerpa dari kanan, dari kiri, dari samping, dari depan, dari belakang. Tapi ketika supir daripada perahu tersebut, yaitu mantan laki-laki, sang suami ini bisa mengontrol, bisa menahan, bisa menjaga keseimbangan perahu tersebut, maka perahu ini tidak akan karam, tidak akan tenggelam sampai menuju ke tempat yang dituju, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sama dengan kita menaiki mobil. Mobil ini mau dibawa kemana? Apakah mau dibawa ke dalam jurang, masuk ke dalam jurang, atau mau dibawa nabrak gedung, nabrak mobil yang lain, atau bagaimana? Tergantung daripada supirnya. Siapa itu supirnya? Supirnya adalah seorang mantan laki, pengantin laki-laki, sang suami yang menjadi supir daripada kendaraan tersebut. Apakah nanti ketika ada jalan rusak, ini mau diarahkan ke jalan yang enak, atau mungkin mau direm mendadak? Semuanya tergantung daripada supirnya. Makanya supir itu para hadirin terkadang harus ngerem ketika ada halangan, ketika ada jalan rusak. Tapi ketika mulus jalannya juga terkadang diinjak gasnya itu, sehingga mobil itu cepat sampai kepada tujuan yang dituju. Itulah seorang suami. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi seorang perempuan. Makanya kalau ingin punya istri solehah, mulai dulu dari sang suami. Saya sering mengatakan, seorang laki-laki yang sejati itu bukan seorang laki-laki yang mendapatkan seorang perempuan yang solehah, tapi seorang laki-laki yang luar biasa itu seorang laki-laki yang bisa mensolehahkan seorang perempuan. Ini yang sulit. Ini yang sulit para hadirin. Dan tidak mungkin kita itu bisa memiliki istri yang solehah kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri sebagai seorang suami. Kalau suaminya ini rajin ibadah, suaminya ini memberikan contoh yang baik, ngajak sholat berjamaah 5 waktu, ngajak baca Quran bersama-sama, ngajak tahajud bersama-sama, insya Allah rumah tangganya akan berjalan dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Jadi perlu dimulai dari seorang laki-laki, karena seorang laki-laki ini para hadirin merupakan pemimpin dalam rumah tangga yang kelak ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri itu amanah, anak itu amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini paling penting perlu dipahami oleh seorang suami, bahwa istri ini merupakan amanah dari Allah, titipan dari Allah. Namanya titipan ini Pak, pasti kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Nanti ditanya sama Allah, titipanku kamu apakan? Apakah kamu jaga, atau mungkin kamu rusak, atau mungkin kamu hancurkan? Sebagaimana kata Allah, wa ratus'alunna yauma idzin 'anil na'im,
kelak hari kiamat segala nikmat yang aku berikan akan aku tanyakan kepada kalian semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tidak mudah, jangan hanya pikirkan enaknya saja. Oh, menikah itu enak, menikah itu nikmat, apalagi lagi musim hujan. Hangat, enak, nikmat, jangan pikir itunya. Kenikmatan itu mungkin hanya berjalan 2, 3, 4 bulan saja. Tapi setelah itu para hadirin adalah tantangan, rintangan, halangan, cobaan. Bagaimana caranya saling memahami antara kedua mempelai, saling memahami perbedaan, saling memahami tidak sama di antara dua orang ini. Yang satu pengen ke kanan, yang satu pengen ke kiri, yang satu pengen ke atas, yang satu pengen ke bawah. Tidak sama keinginannya. Tapi ketika kedua mempelai ini bisa sama-sama dewasa dalam berpikir, bisa memahami perbedaan bahwa Allah menciptakan manusia itu tidak sama semuanya, akan tetapi berbeda-beda. Yang penting bisa saling memahami satu dengan yang lain. Insya Allah rumah tangganya akan berjalan dengan baik, berjalan dengan bahagia ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Makanya para bapak, para ibu, kalau cari jodoh itu utamakan yang punya iman, punya ilmu. Kalau kita mengutamakan hartanya, ketika hartanya habis, hilanglah cintanya. Kalau mengutamakan cantiknya, ketika cantiknya habis, hilanglah cintanya. Tapi kalau mengutamakan iman, ilmu dan agamanya, insya Allah ilmu dan agama tidak akan habis, sehingga cintanya juga akan bertahan sampai selamanya. Amin Allahumma. Jadi para hadirin, ketika si suami ini menempati posisinya dengan baik, si istri menempati posisinya dengan baik, insya Allah rumah tangga ini akan berjalan dengan baik. Posisi suami itu sampai kapanpun ini berada di atasnya istri, menjadi pemimpin, menjadi suri tauladan, memberikan uswatul hasanah, memberikan contoh yang baik. Pemimpin itu ya harus membimbing, mengarahkan, memberikan arahan, memberikan contoh kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara tugasnya si perempuan ini apa? Tugasnya perempuan ini adalah taat kepada suaminya. Makanya kata Habib Omar bin Hafid, dulu itu orang-orang perempuan di Mekah itu protes. Di zamannya Rasulullah itu protes. Ya Rasulullah, enak ya jadi laki-laki ya, bisa perang, bisa melayani umat Islam, bisa berperang, bisa berkhidmah dalam agama Islam, bisa berkhidmah kepada Rasulullah, bisa berkhidmah kepada agama, bisa berjuang untuk menyebarkan agama Islam. Kami perempuan ya Muhammad juga ingin seperti para laki-laki itu. Apa kata Rasulullah? Hei wahai perempuan-perempuan Islam, cukuplah kamu melayani suamimu dengan baik, berbakti kepada suamimu dengan baik, taat kepada suamimu dengan baik, maka engkau akan mendapatkan pahala dari apa-apa yang dikerjakan oleh suamimu. Pahala ibadah, pahala perang, pahala khidmah kepada agama, semuanya akan didapatkan oleh seorang perempuan. Cuma kata Rasulullah, cukup dengan taat saja kepada sang suami. Makanya para hadirin, para hadirat, ada seorang perempuan yang paling disukai oleh Rasulullah. Siapa itu namanya? Siti Muti'ah. Kenapa Siti Muti'ah ini menjadi perempuan yang paling disukai oleh Rasulullah? Siti Muti'ah ini para hadirin termasuk perempuan yang paling taat kepada suaminya. Akhirnya Siti Fatimah diperintah oleh Rasulullah untuk datang ke rumahnya Siti Muti'ah. Ya Fatimah, engkau ke sana, Suan, datang ke rumahnya Siti Muti'ah. Dia adalah perempuan yang paling aku cintai. Datanglah Siti Fatimah ke rumahnya Rasulullah, ke rumahnya Siti Muti'ah. Siti Fatimah datang ke rumahnya Siti Muti'ah. Ketika Siti Fatimah nyampe ke rumahnya Siti Muti'ah,
dibukalah pintu. Maka kemudian para hadirin, Siti Fatimah terkejut luar biasa. Kenapa? Di halaman, di ruang depan rumahnya Siti Mutia ini ada 3 perkara yang dia siapkan. Ada air minum, ada tisu atau ada handuk. Yang ketiga ini ada kayu untuk memukul seseorang atau cepeti. Bertanya Siti Fatimah, ya Siti Mutia, ini untuk apa 3 barang ini? Ada air, ada anduk, ada kayu. Berkata Siti Mutia, ini aku siapkan setiap harinya sebelum suamiku ini pulang kerja. Setelah suamiku pulang dari kerja dalam keadaan berkeringat capek, aku suruh untuk duduk di tempat ini untuk minum air. Kemudian anduk ini untuk apa? Anduk ini aku lap, aku bersihkan yang namanya keringatnya, kotorannya ketika dia bekerja, selesai bekerja, dia berkeringat, aku usap dengan pakai anduk. Lah ini kayu ini untuk apa ini? Kata Siti Mutia, kayu ini aku berikan kepada suamiku. Aku berkata, wahai suamiku, jika engkau merasa aku kurang taat padamu, silakan pukul aku dengan kayu ini. Luar biasa. Apakah ada perempuan zaman sekarang yang seperti Mutia? Di sini ada? Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Siti Mutia setiap hari itu yang dia lakukan. Makanya jangan macam-macam. Perempuan itu kalau sudah punya suami itu harus dapat ridhonya suami. Bahkan saking ketatnya dalam agama Islam, ketika seorang perempuan itu mau puasa sunnah atau orang tuanya sakit, minta izin sama suaminya untuk menjenguk ayahnya, tidak diizinkan oleh suami, tidak boleh untuk menjenguk ayahnya meskipun dalam keadaan sakit. Makanya ada sebuah cerita, ada seorang perempuan ini adalah seorang perempuan yang sakit. Dia itu berkata, jadi perempuan ini punya anak, anaknya sakit. Ya Allah, kalau anakku ini sembuh ya Allah, aku siap untuk jadi korbannya. Cabutlah nyawaku ya Allah, yang penting anakku ini sehat. Suatu hari para hadirin, si anak ini sehat, sembuh dari sakitnya. Maka Allah menagih janji si perempuan, si ibu ini, akhirnya sama Allah diwafatkan, meninggal ibu ini. Cuma dalam keadaan sebentar, karena dia berjanji, wafatkan aku ya Allah, aku siap jadi korban, yang penting anakku ini sembuh. Betul, ketika anaknya sembuh, Allah tagih janjinya, akhirnya si ibu ini meninggal dunia. Tapi sebentar, gak lama. Ketika si ibu ini meninggal, dalam meninggalnya itu, dia itu melihat ada seorang perempuan. Perempuan ini didatangi oleh sebuah burung. Burung ini punya cakar yang tajam luar biasa. Kemudian burung merpati ini hinggap di bahunya perempuan ini dan mencakarkan kukunya ke wajahnya si perempuan ini. Kaget si ibu yang meninggal ini. Kamu siapa? Wahai perempuan, kok dicakar wajah kamu sama burung merpati ini sampai berdarah? Berkata si perempuan ini, wahai ibu, saya ini adalah seorang perempuan yang meninggal dalam keadaan dibenci oleh suami saya. Dibenci, tidak diridhoi oleh suami saya. Jadi ibu nanti kalau nanti hidup lagi, tolong carikan suami saya. Ibu orang mana? Orang Pangkal Lembun. Cari suaminya. Mintakan maaf ya, mintakan ridho suami saya. Oh iya bu. Si ibu ini akhirnya bangun dari tidurnya, dicarilah suaminya si perempuan ini yang dicakar wajahnya. Ketemulah si suaminya. Ternyata ditanya oleh ibu ini, Pak, saya bermimpi ketika tadi meninggal, kemarin saya meninggal, cuma setengah jam bertemu dengan istrinya Bapak, dalam kubur itu dicakar-cakar wajahnya sampai berdarah. Apakah betul Pak dia itu berani sama Bapak? Oh ya betul, itu istri saya itu orang yang berani sama saya itu.
nyentak sama saya, marah-marah sama saya. Saya kalau minta nggak dikasih kadang katanya. Allahumma Muhammad. Marah-marah sama saya. Kata ibu itu, Pak, tolong ya Pak, maafkan istri sampean. Ridhoi istri sampean biar di dalam kuburnya nggak sengsara. Si suami bilang, iya, enggak apa-apa. Oh, sekarang saya maafkan. Oh, sudah meninggal kok, buat apa saya marah? Nggak ada gunanya saya marah. Saya maafkan, saya ridhoi istri saya. Ketika si suami bilang ridho kepada istrinya yang meninggal, maka ibu ini di malam harinya bermimpi si perempuan tersebut dalam kuburnya dalam keadaan baik dan bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini ketika si istri ini taat kepada suaminya, berbakti kepada suaminya, maka insya Allah akan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ketika si suami istri ini para hadirin sama-sama menempati posisinya, insya Allah rumah tangganya akan bahagia. Loh kok ketika ada perempuan itu kok jadi pemimpin dalam rumah tangga? Itu bukan hal yang lumrah, bukan hal yang baik dalam agama. Sekaya apapun si istri, si perempuan, sekuat apapun jabatan, pangkat dan sebagainya, si perempuan, si istri ini wajib taat kepada suaminya. Karena ini merupakan kaidah dalam agama Islam. Yang insya Allah ketika dua mempelai ini menempati posisinya masing-masing, si suami menjadi pemimpin yang baik, memberikan contoh yang baik, memberikan suri tauladan yang baik. Si istri pun demikian, taat kepada suaminya, membahagiakan suaminya, membuat tersenyum suaminya, membahagiakan suaminya, insya Allah akan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi ini yang ketiga itu adalah az-zawaj, sunnah Rasulullah. Yang ketiga ini adalah melangsungkan ikatan pernikahan. Yang ketiga para hadirin yang termasuk da'bul anbiya, kebiasaan para nabi itu apa? Al-haya, punya sifat malu. Ini paling penting. Kita sebagai orang Islam harus punya sifat malu kepada Allah. Para nabi, para anbiya ini punya sifat haya, malu untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang itu kalau imannya sempurna para hadirin, orang itu kalau Islamnya sempurna para hadirin, pasti punya sifat malu. Malu bermaksiat kepada Allah, malu untuk melanggar perintahnya Allah, malu untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kapanpun jika kita ini tidak punya malu, maka berarti iman kita itu tipis. Hidup sesukanya, gak usah nutup aurat lah, sebebas mungkin. Ngapain saya nutup aurat? Ngapain saya itu tidak menutup aurat? Ngapain saya itu bersolat? Ngapain saya itu puasa? Seakan-akan ibadah itu tidak ada gunanya para hadirin. Padahal ibadah yang kita lakukan ini faidah dan manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Kata Allah dalam hadis qudsi, seandainya semua manusia dari zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman semuanya bermaksiat kepadaku, demi Allah, demi kekuasaanku, tidak akan berpengaruh sedikit pun terhadap kekuasaanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada seorang perempuan, ada seorang cerita para hadirin. Ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini merupakan seorang laki-laki yang memiliki karomah, memiliki keutamaan. Apa keutamaannya? Dia itu ketika meninggal, itu mayatnya itu harum. Harum mayatnya itu. Apa yang dia lakukan? Ternyata si pemuda ini menjadi seorang yang malu bermaksiat kepada Allah. Aifah, melindungi diri sendiri. Jadi ceritanya, dalam sebuah kampung itu ada seorang pemuda. Pemuda ini para hadirin
orangnya tampan, soleh, punya ilmu. Akhirnya para hadirin, ada perempuan desa suka sama perempuan, sama laki-laki ini. Ya Allah, laki-laki itu soleh, alim, tawadhu, punya ilmu lagi. Si perempuan ini para hadirin cantik luar biasa. Cantik menjadi primadona desa. Pokoknya sekampung ini sudah artisnya ini sudah. Si perempuan ini paling cantik sudah. Lah, perempuan ini para hadirin gila sama laki-laki ustadz yang tampan ini. Akhirnya ustadz ini para hadirin dipancing sama perempuan ini. Dipancing, dia suruh masuk ke dalam kamar. Ketika dia masuk dalam kamar, si perempuan cantik masuk juga ke dalam kamar. Si perempuan cantik masuk dalam kamar, dikunci dari dalam pintunya. Dan si perempuan ini, maaf, dia buka baju telanjang dia. Telanjang dan bilang sama si ustadz ini, Ustadz silakan, monggo, habisi badanku, habisi diriku. Kalau sampean para bapak jadi pemuda tersebut, jadi ustadz ini apa yang sampean lakukan? Hah? Apa milih kabur atau milih, waduh, ini gimana ini ya? Ini saya garap haram, enggak digarap mubazir. Tapi para hadirin, si pemuda ini karena punya sifat haya, malu kepada Allah, dia cari cara untuk tidak bermaksiat. Astagfirullah katanya. Dia tutup matanya, dia marah. Ayo pakai bajunya, pakai. Dipakai lagi sama si perempuan bajunya. Ketika dipakai sama si perempuan, yang ustadz ini cari cara. Wah, gimana ini caranya biar aku bisa lolos ini. Aku nggak mau zina, aku nggak mau maksiat. Akhirnya apa? Dia punya cara, di dalam kamar itu ada kamar mandi sama WC-nya juga. Lah pemuda ustadz ini bilang sama si perempuan, Dek, saya mau pamit dulu ya, mau izin mau ke kamar mandi. Oh iya iya. Ditunggu sama si perempuan, si laki-laki ustadz ini masuk ke kamar mandi. Ketika masuk ke kamar mandi si ustadz ini, dia tuh dia keluarkan kotorannya itu. Pokoknya wajib keluar dengan segala cara. Dipaksa keluar kotorannya itu. Ketika kotorannya keluar, dia ambil pakai tangan, dia usapkan ke badannya. Biar jijik si perempuannya itu. Biar jijik. Jadi sebadan ini sudah kotoran semua. Bau. Ketika kotorannya dia usapkan ke seluruh badan, dia keluar dari kamar mandi, kaget si perempuannya. Ya Allah, kok bau? Bau sampean. Akhirnya si perempuan muntah, nggak kuat, dia kabur dari dalam kamar si perempuannya ini. Akhirnya si ustadz ini terbebas dari melakukan kemaksiatan. Dengan cara ini para hadirin, karena si pemuda ini melindungi dirinya dengan mengusapkan kotoran ke seluruh badannya, dia punya sifat malu kepada Allah. Ketika dia meninggal, bau mayitnya ini harum luar biasa. Harum luar biasa, sampai seluruh kota ini dengar bahwa di situ ada seorang pemuda yang dikubur dalam keadaan baunya harum luar biasa. Ini sama dengan dulu di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketika Kanjeng Nabi berperang, ada seorang pemuda yang baru saja melangsungkan pernikahan. Jadi ada pemuda ini baru saja melangsungkan pernikahan. Lah, malamnya itu waktunya bulan madu, malam pertama. Ketika malam pertama ada panggilan dari Rasulullah, ayo yang mau perang sekarang berkumpul di lapangan. Lah kalau sampean malam pertama kok ada panggilan dari salah satu kiai, ada panggilan dari Kiai Mahmud umpamanya, ayo sekarang berkumpul semuanya di lapangan. Kira-kira kalau manten anyar mau nggak berkumpul itu? Paling aduh janganlah di malam pertama saya ini. Eman. Kalau ini sahabat ini para hadirin, dia itu sudah berkumpul dengan istrinya. Lagi enak-enaknya dicabut sama si laki-laki ini. Berangkat dia perang sama Rasulullah. Dek, maaf dek ya, ini saya dapat panggilan perang dari Rasulullah. Udah sampai dia nggak mandi besar. Takut ditinggal oleh Rasulullah. Takut ditinggal, dia nggak sempat mandi besar, habis kumpul dengan istrinya, berangkatlah dia berperang.
Ketika berperang para hadirin, dia sangat gagah di medan perang, bertempur dengan para orang-orang kafir Quraisy, dan akhirnya dia gugur dalam peperangan, dia meninggal dalam keadaan syahid. Tapi anehnya para hadirin, ketika dia tuh meninggal dalam keadaan syahid, para sahabat ingin mencari mayatnya tuh nggak ada. Duh, ya Muhammad, ini kurang satu pasukan kita ini. Kemana kok hilang? Dicari sampai ke atas gunung, nyampe ke atas gunung ketemu mayatnya. Cuma anehnya apa? Mayatnya pemuda ini para hadirin dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci dan harum. Para sahabat takjub bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ini mayitnya kok bisa seperti ini? Siapa yang memandikannya? Siapa yang memberikan minyak wangi kepada mayit ini?" Berkata Rasulullah, "Laki-laki ini mendapatkan kemuliaan dari Allah, yang memandikan mayitnya ini adalah para malaikat." Kok bisa? Kenapa? Karena pemuda ini rela meninggalkan kenikmatannya demi untuk membela agama Islam, demi untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, demi mendapatkan ridho Allah, demi untuk berperang membela Islam, dia rela meninggalkan nikmatnya, meninggalkan bulan madunya, meninggalkan malam pertamanya demi untuk membela Rasulullah SAW, sehingga pemuda ini mendapatkan keistimewaan ketika dia meninggal yang memandikan langsung para malaikatnya Allah. Makanya jihad kita di zaman sekarang ini adalah melawan kebodohan. Para santri ini jihadnya apa? Belajar yang sungguh-sungguh, itu jihadnya para santri. Nggak usah ikut-ikutan keluar ke sini, nggak usah. Fokus belajar dan kemudian mutolaah yang benar. Ini merupakan jihadnya para santri. Jihadnya seorang laki-laki itu apa? Mendidik, mencetak anak yang soleh-solehah. Ini jihad para hadirin. Jangan jihad itu cuma diartikan perang saja, jangan. Mengajak orang kebaikan, mengajak orang berjemaah, ini jihad. Para santri belajar yang tekun, mondok yang tekun, kemudian juga mutolaah yang tekun, berjemaah yang tekun. Insya Allah ini juga merupakan jihad yang mana pangkatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ayyuhasyab at-tarik syahwatahu li ajli anta indi ka ba'di malaikati. Hai para pemuda-pemudi yang rela meninggalkan syahwatnya, dia mau mondok, dia mau belajar, meninggalkan keinginan masa mudanya, meninggalkan pergaulan masa mudanya, memilih untuk belajar, milih untuk mondok. Kata Allah, antum indi ka ba'di malaikati, maka engkau hai pemuda-pemudi sama dengan para malaikatku di hadapanku, kata Allah. Makanya tugasnya para pemuda-pemudi ini adalah belajar yang baik, belajar yang tekun. Karena apa? Orang itu kalau punya ilmu itu akan mulia dunia akhirat. Kata Imam Syafi'i, faman arada dunya fa'alihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi. Kalau kita pengen dunia dengan ilmu caranya, kalau kita pengen akhirat dengan ilmu caranya, kalau kita pengen sukses dunia akhirat, kuncinya dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang itu kalau punya ilmu disamakan dengan orang yang beriman, yang punya pangkat para wali. Walladzina utul yarfa'illahu alladhina amanu, yang iman kepada Allah, Allah akan angkat derajatnya, dan orang-orang yang mempunyai ilmu akan Allah angkat derajatnya. Karena ini pangkat, ini orang punya ilmu, pangkatnya dari Allah bukan dari manusia. Kalau pangkat dari Allah tidak akan hilang sampai selamanya. Kata Allah, wa kana 'indallahi wajiha. Allah itu memberikan pangkat kepada sebagian orang yang Allah kehendaki. Dalam ayat lain, wa yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah memberikan keistimewaan kepada sebagian orang yang Allah kehendaki. Dan yakhtassu, keistimewaan, kekhususan tidak mungkin dimiliki atau diberikan oleh Allah kepada satu orang kecuali orang tersebut sudah memiliki yang namanya ilmu. Enggak ada ceritanya wali itu bodoh tuh, enggak ada para hadirin. Orang wali ngaku wali tapi dia enggak punya ilmu, enggak mungkin. Karena apa? Ada tingkatannya.
Syariat dulu dia pahami ilmu, kemudian ma'rifat, setelah ma'rifat baru hakikat. Lah kok ada orang ngaku hakikat tidak punya ilmu, itu nggak mungkin. Ilmu agama dulu kita dalami, setelah itu baru kita masuk ke tingkatan ma'rifat. Ma'rifat billah, di atasnya lagi hakikat, sudah bersatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin, para hadirat, terutama para bapak, para ibu, ayo putra-putra, putra-putri jenengan, ajarkan ilmu yang bermanfaat, jadikan cetak menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena ketika kita punya anak yang soleh solehah, para hadirin, pahalanya akan mengalir kepada kita. Bahkan ketika kita sudah meninggal, ketika anak itu melakukan ibadah, mengamalkan ilmunya, maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Apa kata Kanjeng Nabi Muhammad? Man sanna sanatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila bihi ba'dahu la yanqusu fi ujurihim syai'un. Kalau kita para hadirin memberikan contoh baik kepada orang lain, contoh baik kepada orang lain, sikap yang baik kepada orang lain. Seperti mungkin anak kita berikan contoh yang baik, kita tidak punya ilmu, masukkan ke pesantren, masukkan ke pondok pesantren, masukkan ke lembaga pendidikan agama. Ketika anak itu sudah pintar ilmu, sudah pintar baca Quran, pintar sholat, maka kita sebagai orang tua yang mengarahkan untuk baik kepada anak, mengarahkan untuk mondok kepada anak, kita akan juga dapat pahalanya sampai kena ila yaumil qiyamah. Makanya kata Nabi, barang siapa menunjukkan kebaikan kepada orang lain, ketika orang lain tersebut melakukan kebaikan, maka yang menunjukkan kita ini juga dapat pahala. Oh nak, ini yang baik, ini yang enggak baik. Ayo nak mondok biar jadi orang baik, biar pinter Qur'annya, biar pinter sholatnya, biar pinter akhlaknya. Sampian jenengan yang menunjukkan kebaikan kepada anak. Ketika anak tersebut melakukan kebaikan, maka jenengan juga akan dapat pahalanya. Jadi penting, ayo kita mondokkan anak-anak kita biar menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi insya Allah ketika anak-anak kita diajarkan ilmu, diajarkan akhlak di pesantren-pesantren yang ada, insya Allah kita sebagai orang tua ini meskipun mengeluarkan biaya yang banyak, tidak akan sia-sia, karena ini merupakan investasi akhirat, tabungan akhirat. Jadi meskipun keluar uang, keluar biaya untuk memondokkan anak, insya Allah harta yang kita keluarkan akan barokah, akan menjadi investasi kelak hari kiamat. Anak kita akan menjadi penolong kita di alam kubur, penolong kita kelak hari kiamat, yang mengajak kita untuk masuk ke surganya Allah. Amin Allahumma. Para hadirin, para hadirat rahimakumullah, kiranya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa-apa yang telah kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi nasihat kepada kami pribadi dan segenap para hadirin untuk benar-benar menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dan menjadi orang-orang yang memberikan contoh yang baik kepada orang lain, dan juga menjadi orang-orang yang diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, terutama kepada kedua mempelai. Semoga Allah turunkan rahmat, turunkan keberkahan dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dalam rezekinya, dalam anak cucunya, dalam dunia dan akhiratnya, sehingga kedua mempelai ini menjadi pasangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan pembacaan doa. Kita memohon kepada Allah, semoga hajat-hajat kita terkabulkan oleh Allah. Semoga semua dosa kita diampuni oleh Allah. Semua segala penyakit kita diangkat oleh Allah. Semua segala kesusahan diganti dengan kemudahan oleh Allah. Yang hadir semoga oleh Allah diberikan kelancaran dalam hidupnya, keberkahan dalam hidupnya, kebahagiaan dalam hidupnya fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Dan semoga Ki Mahmud Abdul Rahim diberikan kesehatan, dan seluruh keluarga besarnya diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran, panjang umur, sehat wal afiat, dan semoga Ponpes Darajut Thalibin dijadikan pondok yang barokah, pondok yang berkah,
pondok yang nanti akan muncul para penerus-penerus perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pondok yang diridhoi oleh Allah, pondok yang dicintai oleh Rasulullah, yang tercetak dari pondok ini anak-anak pejuang-pejuang Islam yang kelak akan meneruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri-santrinya diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan ilmu yang barokah, dan seluruh para wali-wali santri diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan untuk terus mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua oleh Allah dijadikan orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, menjadi orang-orang yang dijauhkan dari siksanya Allah, dijauhkan dari murkanya Allah, jadi orang yang kelak hari kiamat menjadi orang yang masuk surganya Allah dengan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ij'al hadzal arusa rizal imam muttaqin wa ardaliya irika mawaddatan wa rahmah wa alif bainahuma kama alafta nabiyina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta nabiyina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Siddiq Khadijah wa alif bainahuma kama alafta sayyidina Ali wa Fatimah zara'il batul. Allahumma barik lahumma fi ilmihima wa barik lahumma fi ibadatihima wa barik lahumma fi umrihima wa barik lahumma fi dhurriyyatihima wa barik lahumma fi dunyahuma wa ukhrahuma warzuqhuma rizqan halalan tayyiban mubarakan waj'alhuma aladan salih wa salihatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu lahumma wa baraka alaihima wa jama'a bainakuma fi khair wa jama'a bainakuma fi khair wa jama'a bainakuma fi khair ya Allah. Allahumma qad kafani al murabbi min su'ali wa ikhtiyari ya Allah hajatan fi nafsi rafaq biha ya harakati ya Allah. Allahumma jamilna bil afiyah was salama wa qina bit taqwa wal istiqamah wa anna min mujibati nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ij'al hadzal ma'had sirajut talibin amnan wa intidaman wa barakatan wa ma'muran ila yaumil qiyamah. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وطلابنا وجميع الطلاب في هذا المعهد من العلماء العاملين الصالحين المتقين الخائفين الراكعين الساجدين الحفاظ لكتابك الكريم والعلوم الشرعية الزائرين إلى بيتك الحرام وإلى كبر نبيك محمد بالسلامة والقبول المختوم بخاتمة الحسنى يا الله. اللهم يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس رجونا يا الله. اللهم أجرنا من النار وأسكننا مع سابقين على فرادس الجنان خالدين من سبقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدنا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نفيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلال والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم. Demikian dari kami seluruh segala kekhilafan kami mohon maaf yang tiada batasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.